MSI Channel, kajian sajian Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku seagama yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Pertama-tama adalah merupakan sebuah nikmat yang besar, di mana Allah Tabaraka wa ta'ala masih menjadikan kita di antara sekian manusia yang sibuk dengan urusan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu agama adalah merupakan satu-satunya cara untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah untuk memeluk Islam, kemudian Allah berikan kepada mereka hidayah untuk bersemangat menuntut ilmu. Tidak semua orang. Berapa banyak manusia yang terhalang dari menuntut ilmu. Bahkan berapa banyak di antara mereka yang Islam tapi kemudian mereka tersesatkan disebabkan karena terhalangnya mereka dari pemahaman yang benar. Maka dari itu nikmat yang paling agung di antara para ulama kita mengatakan bahwa saya tidak mengerti, hampir saya tidak tahu bahwa nikmat mana yang paling agung bagiku. Apakah Allah menunjukiku dengan Islam atau Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkanku dari pemahaman yang menyimpang? yakni Allah hidupkan aku di atas sunnah. Maka kehidupan di atas sunnah dengan pemahaman yang benar adalah merupakan suatu karunia yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebab itu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, yang kita kenal dengan nama Al-Imam Bukhari, beliau di dalam sahihnya berkata, haddatsana Utsman bin Abi Aus, telah bercerita kepada kami Utsman bin Abi Aus. Qala haddatsani Malik, dia berkata bahwa telah bercerita kepadaku Malik, yakni Malik bin Anas. Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik, jangan keliru. Yang Malik bin Anas ini Imam Darul Hijrah dari negeri Madinah, tapi dari negeri Yaman sukunya. Adapun Anas bin Malik itu sukunya Madinah, Khazraj, Al-Khazraji. Dari Malik, haddatsani Malik an Hisham ibni Urwata an abihi, dia berkata dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, sahabi, seorang sahabat yang mulia. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu ini serta-merta dari hamba-hambanya, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah Azza wa Jal mencabut ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga tidak lagi tersisa seorang alim. Kalau Allah wafatkan ulama, maka wafatnya para ulama
adalah merupakan salah satu ciri Allah akan mengangkat ilmu dari permukaan bumi ini. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu dari permukaan bumi ini, maka akan yakthurul jahlu, akan tersebar kebodohan. Dan kalau sekiranya kebodohan ini telah menyebar di tengah-tengah masyarakat, maka itu adalah syartun min asyrati sa'ah, adalah merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat akan terjadinya hari kiamat, sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak lagi tersisa seorang alim, kata Rasulullah, maka manusia pun mulai bingung. Kaum muslimin kebingungan mencari referensi, siapakah referensi umat ini? Siapakah tempat kita bertanya? Siapakah rujukan kita? Ketika umat berada dalam kebingungan tersebut, maka Rasulullah mengatakan, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia pun mulai mentokohkan orang-orang jahil. Orang-orang jahil ditokohkan oleh mereka, dijadikan sebagai referensi, dijadikan sebagai rujukan. Ketika itu fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka disodorkan pertanyaan-pertanyaan tentang agama, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Wal iyadu billah. Akhwana fid din, azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini sangat mirip dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satakunu sanawatun khudda'at, akan ada di akhir zaman nanti tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, kata Rasulullah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Para pendusta di zaman itu dianggap sebagai orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang jujur dianggap sebagai para pendusta, kata Rasulullah. Wa yu'tamanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Adapun orang-orang yang dapat dipercaya ahli amanah dicap sebagai para orang pengkhianat, dan para pengkhianat dianggap sebagai orang-orang yang jujur, orang-orang yang dapat dipercaya. Maka diserahkan kepada mereka amanah, diberikan kepada mereka tanggung jawab, karena dikiranya mereka adalah ahlul amanah, akan tetapi hakikatnya mereka adalah khain. Dan ketika zaman sudah semraut demikian adanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa demikian zaman yang sudah kacau balau, manusia tidak lagi mempunyai filter untuk membedakan mana yang shadiq dan mana yang kadzib, mana al-haq dan mana al-batil. Ketika itu pun wayantiqur ruwaibidah, para ruwaibidah pun mulai naik panggung, para ruwaibidah pun mulai ngomong, para ruwaibidah pun mulai ambil bagian untuk berbicara. Para sahabat ketika mendengarkan hal ini, mereka mengatakan bingung. Maka mereka bertanya, qila wa mar ruwaibidah ya Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan ruwaibidah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Qala alladhi tafihu yatakallam fi amril ammah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan ruwaibidah itu adalah orang-orang dungu yang berbicara tentang urusan-urusan besar. Orang-orang yang tidak mempunyai latar pendidikan agama, tidak pernah belajar tentang agama, tidak mengerti sama sekali tentang ilmu agama, tetapi mereka tampil dan berbicara laksana seorang alim, bicara untuk mengurus urusan umat. Itulah yang dimaksudkan dengan ruwaibidah. Maka akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi keadaan manusia di akhir zaman, dan kondisi ini subhanallah pasti dan pasti kita akan merasakannya dan kita akan mendapatkannya. Sadaqar Rasul, dan kita telah menyaksikan hal itu ada pada zaman kita.
Dan tidak ada cara lain bagi kita kecuali satu-satunya adalah hadir dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama agar kita terhindar dari fitnah akhirul zaman ini. Maka karena begitu bahayanya seseorang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, bahkan berbicara tentang agama tanpa ilmu dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia, bahkan dapat ditumpahkan darah, bahkan kehormatan manusia dapat dilecehkan dengan berbicara tanpa ilmu. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah, Abu Daud As-Sijistani. Al-Imam Abu Daud As-Sijistani itu penulis kitab Sunan. Kalau Abu Daud At-Tayalisi itu penulis kitab Musnad. Kalau dikatakan Abu Daud di dalam sunannya, berarti yang dimaksudkan adalah Abu Daud As-Sijistani. Beliau meriwayatkan di dalam sunannya bahwasanya ada 3 orang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersafar dalam suatu keperluan. Alhasil mereka memasuki waktu malam di suatu perjalanan dan mereka mampir bermalam di sebuah gua. Ketika pada malam hari itu salah seorang dari sahabat ini, salah satunya kepalanya tertumbuk di batu atau dinding gua tersebut sehingga menimbulkan luka yang besar. Dan qadarullah ma syaa wa fa'al. Pada pagi hari itu pun orang ini berada dalam keadaan janabah, mimpi. Di waktu subuh dia bangun dan dia katakan kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, apakah kalian mendapatkan kepadaku rukhsah, keringanan agar aku tidak mandi karena aku berada dalam keadaan janabah sementara kepalaku ini luka besar. Kalau mandi dingin yang sangat ini bisa bahaya bagi diriku. Apa kata teman-temannya? Kami tidak mendapati rukhsah untukmu. Engkau wajib mandi. Karena orang janabah itu wajib mandi. Begitu ini sahabat mandi, dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal baginya, dengan sebab itu dia wafat. Ketika ini dia wafat, maka para sahabatnya yang lain kembali ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan kisah ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan qatalahumullah, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Artinya ini bukan doa Rasulullah tetapi takkid, karena doa Rasulullah itu makbul. Rasulullah tidak berdoa untuk kematian mereka, tetapi Rasulullah takkid, menegaskan bahwa tindakan mereka yang terburu-buru memberikan fatwa itu adalah merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka Rasulullah mengatakan qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya? Innama syifa'ul ayyi as-su'al, sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menamakan kebodohan itu dengan penyakit. Innama syifa'ul ayyi, sesungguhnya penyakit yang bernama kebodohan itu obatnya adalah bertanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika sekiranya kalian tidak mengetahui. Namun kemudian ikhwana fiddin azzani Allahu wa iyyakum, pada perkembangannya manusia ini tersebar semakin luas di berbagai macam daerah. Zaman pun berganti, para ulama sulit ditemui. Sarana-sarana untuk tersebarnya ilmu dan bukan ilmu pun semakin mendukung, sehingga bumi ini dilanda oleh suatu fenomena yang sangat memprihatinkan. Maka ketika itulah terjadinya bencana-bencana di dalam agama. Terjadilah kerusakan-kerusakan di dalam agama. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memperingatkan kita dari beberapa peringatan yang sangat serius. Di antaranya ketika umat ini sangat rentan untuk terjatuh di dalam apa yang telah terjatuh padanya umat-umat sebelum kita. Ketika umat Islam ini sangat rentan untuk berjalan pada apa yang telah berjalan padanya umat-umat sebelum kita. Kekacauan, kesemrautan peradaban, agama yang semakin tidak dimengerti oleh para pemiliknya dan seterusnya. Dan umat Islam pun akan terjatuh dalam kondisi yang demikian. Maka Rasulullah mewasiatkan kepada kita beberapa hal. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini saya bisa menyampaikannya sebagai solusi dan wawasan untuk kita ketika kita menghadapi kondisi di mana tersebarnya berbagai macam keadaan yang ada yang membingungkan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu dibingungkan, apalagi yang bukan penuntut ilmu. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama beliau memperingatkan kita dari menyerupai orang-orang sebelum kita dari kalangan ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang sebelum kalian, yaitu yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, setelah datang kepada mereka kebenaran-kebenaran. Maka fitnah perselisihan ini bukan hanya ada pada umat Islam, tapi fitnah perselisihan adalah suatu fitnah yang telah memperak-perandakan umat-umat terdahulu, yaitu dari kalangan Yahud maupun kalangan Nasara. Maka dari itu Allah dengan tegas melarang kita dari yang demikian ini. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan hablullah. Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah beliau terhadap Al-Manzumah Al-Ha'iyah, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hablullah di sini adalah Al-Kitabu wa Sunnah. yakni berpegang teguhlah kalian dengan Alkitab wa Sunnah seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul, ketika Allah memperingatkan kita dari bahaya yang menggerogoti umat ini, sebagaimana bahaya yang telah menggerogoti umat-umat terdahulu, yang itu akan menghilangkan kekuatan mereka, akan menghilangkan izzah mereka, akan membuat Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hati-hati musuh-musuh mereka al-mahabah, rasa gentar dan rasa takut kepada mereka. Yaitu Rasulullah mengatakan kepada kita, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku fi jahri dhubbin la salaktumuhu. Qulna al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, kalian akan berjalan di atas sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta, hatta law salaku fi jahri dhabbin la salaktumuhu. Kalau sampai-sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian pun ikut akan masuk ke dalamnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, yakni Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau, siapa nama Al-Hafidh Ibnu Hajar ini? Siapa bisa sebutkan kepada saya nama Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani? Naam, baik, Ahmad bin Ali Abul Fadl, salah satu julukannya, ya. Naam, beliau rahimahullah di dalam Fathul Bari menerangkan hadis ini. Kata beliau, yang dimaksudkan dengan masuk di dalam lubang biawa ini, tidak mungkin manusia itu masuk dalam lubang biawa, kecil sekali lubang biawa. Tetapi ini adalah takkid, penegasan bahwa sekecil apapun sunnah orang-orang terdahulu, sekecil apapun kebiasaan orang-orang terdahulu, pasti ada di kalangan umat ini yang terjatuh ke dalamnya. Pasti ada di kalangan umat ini yang berjalan pada sunnah mereka, sekecil apapun.
hatta law salaku fi jahri dabbin la salaktumuhu. Qulna al-yahudu wan nasara. Para sahabat pun bertanya, apakah orang-orang yang akan kami ikuti itu, yang akan kami contohi, yang akan kami jadikan kepada sebagai panutan itu adalah orang-orang Yahud dan Nasara, wahai Rasulullah? Qala faman. Rasulullah pun mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka?